Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pelajaran prakarya semester 2. Daftar isi yang pertama pada semester 2 ini adalah tentang kerajinan, yakni peta materi 1, kemudian bab 1 kerajinan bahan limbah lunak, itu pada halaman 3. Kemudian yang saya akan bahas sekarang ini adalah prinsip kerajinan bahan limbah lunak, yakni halaman 5, dan B, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Baik, ini adalah kerajinan, contoh dari kerajinan yang akan kita bahas. Di sini terlihat ada seperti boneka. Kita sekarang lanjut ke peta materi. Peta materi yang pertama ya, yakni paling atas kerajinan bahan limbah lunak. Nanti terbagi dia di bawahnya, yaitu prinsip kerajinan bahan limbah lunak, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak, dan yang ketiga adalah produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak. Ini adalah peta materi pada pembelajaran prakarya saat ini. Terbagi lagi produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak itu. Yang pertama adalah bahan kerajinan bahan limbah lunak. Kedua, alat produksi kerajinan bahan limbah lunak. Yang ketiga, produk kerajinan bahan limbah lunak. Kemudian proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Kemudian kemasan kerajinan bahan limbah lunak, dan contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak. Kerajinan limbah kertas bahan limbah lunak organik, yaitu contohnya adalah kertas, kulit jagung, jerami, dan pelepah pisang. Kerajinan limbah plastik bahan limbah lunak anorganik, yaitu plastik, kotak kemasan, kain perca. Di dalam kita memproses kerajinan, tentu kita akan memperhatikan K3 ya. Yang pertama itu keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Ya, K3 ini wajib ada pada saat kita melakukan praktek pada saat kerajinan bahan limbah lunak pada semester kali ini. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran ya. Setelah mempelajari bab ini, siswa harus mampu yang pertama menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua adalah memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur, pembuatan dan penyajian atau kemasan bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang keempat adalah merancang, membuat, menguji dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang terdapat berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Itu adalah tujuan dari pembelajaran pada semester kali ini, yakni pada kerajinan bahan limbah lunak. Oke, kita masuk saja pada bab pertama, kerajinan limbah lunak. Ada 4 gambar di sini, bisa dilihat dan diamati. Kemudian langsung ada tugas 1, yaitu menganalisa gejala limbah. Amatilah gambar 1.1, ungkapkan pendapatmu tentang limbah di lingkungan sekitar yang tertera pada gambar. Apakah kamu pernah memikirkannya? Temukanlah gejala-gejala apa yang terjadi pada masalah lingkungan tersebut. Apa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi limbah-limbah tersebut, dan sampaikan dalam pembelajaran. Pada daring kali ini kalian buat video
tentang kerajinan atau tugas satu ini, kerajinan limbah lunak, kalian jelaskan, atau bisa pakai voice note atau VN, kalian jelaskan ya. Oke. Baik, kita akan beranjak pada materi. Yang pertama adalah A. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik ini. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dari mulai kebutuhan fisik hingga kebutuhan non-fisik. Kini kerajinan berfungsi juga sebagai hiasan, baik interior maupun eksterior. Berdasarkan pengetahuan terhadap limbah dan juga pengamatan kebutuhan masyarakat, maka kerajinan dari bahan dasar limbah dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau tidak sedap, dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Sampah hanya dapat diolah dengan cara dibuang, lalu dibakar atau ditimbun dalam tanah sebagai bahan urutan permukaan tanah. Juga ada yang dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan modern, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Jika kita telusuri bahwa dahulunya manusia hanya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring, namun sekarang manusia sudah menggunakan sabun sebagai pengganti jeruk nipis, sehingga peningkatan akan limbah tak bisa dielakkan lagi. Tahukah kamu bahwa limbah terdiri dari beberapa kelompok? Baik, limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya, kedua adalah berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan senyawanya. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya. Limbah dilihat dari fisik, terdiri dari limbah gas, merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, karbon monoksida. B. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rebusan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Yang C. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya adalah kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Yang kedua adalah berdasarkan sumbernya. Baik, kita lihat berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari, yang pertama adalah limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Yang B, limbah industri, merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. C. Limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. D. Limbah domestik, merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain.
Yang ketiga adalah berdasarkan senyawanya. Limbah organik. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah limbah organik dan limbah anorganik. Merupakan limbah organik ini adalah limbah yang bisa dengan mudah diurai atau terurai atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat diketahui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia dan kotoran hewan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke B, limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik adalah plastik, beling, dan baja, dan lain sebagainya. Oke, jenis limbah yang terdapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Limbah baik organik maupun limbah anorganik memerlukan pengelolaan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Indonesia memiliki banyak bahan dasar limbah yang dapat dijadikan karya kerajinan. Produk kerajinan dari bahan limbah Indonesia yang beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang telah dikenal di mancanegara. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir terbesar kerajinan yang dibuat oleh tangan, handmade, tangan-tangan terampil, dan pemikiran kreatif, inovatif, karya anak bangsa cukup dikagumi oleh bangsa lain. Kita patut bangga akan hal tersebut. Beberapa foto karya dalam pameran yang dilakukan di beberapa tempat dapat menunjukkan betapa Indonesia kaya akan kerajinan dari bahan limbah. Berikut ini adalah, di bawahnya adalah beberapa produk kerajinan limbah organik dan anorganik yang telah dikenal di mancanegara. Produk-produk tersebut selalu menjadi pemandangan yang indah dan penyemangat dalam setiap kegiatan pameran kerajinan di setiap kota. Kita lihat gambar yang pertama dan yang kedua adalah contoh karya kerajinan limbah organik dan anorganik. Baik adik-adik, ini adalah tugas 2, observasi pameran. Amatilah gambar 1.3, ungkapkan pendapatmu tentang kegiatan pameran kerajinan bahan dasar limbah organik dan anorganik yang diadakan di beberapa tempat tersebut. Bagaimana masa depan Indonesia dilihat dari karya anak bangsa yang dihasilkan pada pameran itu. Temukanlah hal-hal yang menggugah inspirasimu. Apa tindakan yang dapat kamu lakukan sebelum, saat, dan sesudah menyaksikan pameran tersebut, baik dalam gambar maupun pengalaman langsung? Sampaikan dalam pembelajaran daring ini. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jika kita pahami lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang limbah lunak organik. Itu tadi pernah kita singgung apa itu organik dan anorganik. Sekarang kita dengarkan, limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kita akan perdalam saat ini ya. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayur, batang tumbuhan atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas.
Limbah lunak organik juga dikatakan limbah basah. Penyebabnya, limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah, biji-bijian, jerami, kertas dan pelepah pisang dan lain sebagainya. Adik-adik, ini adalah gambar contoh dari limbah organik. Yang pertama adalah limbah kulit jagung, limbah kulit bawang, limbah kulit kacang, limbah jerami, limbah kulit buah salak, limbah jerami, limbah kertas, dan limbah pelepah pisang. Ini adalah gambar 1.4 limbah lunak organik. Baik, sekarang kita lanjut. Pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung hingga kadar air dalam bahan limbah organik habis. Bahan limbah lunak organik yang sudah kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam produk kerajinan. Proses bahan baku menjadi bahan yang siap pakai ditentukan oleh pengrajin sesuai tujuan si pembuat karya kerajinan. Kita lanjut, yang kedua adalah limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai ya, dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, dari sampah rumah tangga, contohnya plastik kemasan, contoh kemasan kain perca. Contohnya adalah plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Yang pertama adalah limbah plastik kemasan. Ini kita lihat gambarnya. Yang pertama adalah limbah plastik kemasan. Yang kedua, yakni limbah kain perca. Yang ketiga, limbah styrofoam dan limbah karet ban. Ini adalah contoh dari limbah lunak anorganik yang sering kita jumpai di sekitaran kita dan dapat diolah menjadi karya kerajinan yang dapat digunakan kembali. Baik, sampai di sini adik-adik sekalian. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan sehingga kita tidak terkena virus COVID-19. Tetap diam di rumah, stay at home, sambil belajar di rumah dan berbakti kepada kedua orang tua. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.